Per tahun 2022, Badan Pusat Statistik melaporkan masyarakat pun bahwa kurang ikut andil. Sejumlah komunitas belajar hal tersebut terjadi kontradiksi antara penyelenggara pendidikan dengan dukungan secara suportif oleh masyarakat. Kota menurun dengan drastis. Perkenalkan, saya Fido, saya sebagai koordinator di Pijar. Pijar didirikan kira-kira waktu itu 2019 di Tanjung Sari awalnya. Di situ waktu itu ada kantor atau sekretariat lah ya, sekretariat buruh. Di situ karena memang teman-teman serikat buruh sudah terbiasa berorganisasi ya, mungkin mereka akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan anak-anak, memberikan akses pendidikan, tentunya pendidikan non formal. Waktu itu saya memang tertarik dengan isu-isu buruh, maka saya dekat dengan kawan-kawan itu. Akhirnya saya diperkenalkan kan Pijar ini, dimintai untuk membantu, dan saya dengan senang hati waktu itu saya bantu dan berjalan hingga sekarang. Tantangannya ya karena memang sekolah non formal ya, memang tidak ada paksaan seperti itu. Jadi tantangannya adalah pertama menyadarkan anak-anak bahwa kebutuhan pendidikan dan mengembangkan potensi itu menjadi kebutuhan, menjadi kesadarannya. Itu menjadi tantangan yang menurut saya pribadi itu tantangan yang seru dan menarik. Bagaimana ketika anak-anak itu sudah waktunya belajar, tidak lagi diingatkan seperti sekolah formal, tapi mereka sudah sadar, mereka sudah mau berangkat sendiri tanpa diperintah-perintah. Ketika anak-anak datang ke sini untuk mau belajar, awalnya juga lebih banyak, tapi akhirnya ada beberapa yang memilih untuk tidak aktif karena di sini sekolah bebas ya, bebas saja, anak bisa datang belajar, besok bisa tidak datang, beda dengan sekolah formal kan. Dan kita mulai berkunjung ke rumah-rumah teman-teman ini, orang tua memberikan dukungan lebih sekarang. Yang pertama tentu kalau kita merasa kesepian ketika tidak ada dukungan masyarakat, itu merasa kesepian pasti. Tapi ketika ada 1-2 dukungan masyarakat, dukungan teman-teman, dukungan orang tua, itu sudah merasa ada motivasi lebih muncul. Kalau ketika ditanya kesepian yang dimaksud perhatian dari atas, itu sudah lain. Tapi
kita jalan memang penuh kesadaran, ini solidaritas antara kaum bawah, antara masyarakat yang di bawah. Ya sudah, kita jalan dan kita sadari dari awal memang ini jalan-jalan yang mungkin tidak banyak diminati orang seperti itu. Oh ya, anak-anak, namanya anak-anak dunianya ya bermain ya, dunianya pendekatannya person gitu kan, pendekatan humanis. Jadi ya ketika kita memberikan pendekatan secara person, tidak seperti guru dan murid, itu rasanya lebih cair, lebih mudah untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Pertama, tentu yang diharapkan dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar, itu yang paling penting karena itu tempat di mana mereka hidup. Kalau mendapat perhatian lebih dari pemerintah, yaitu bonus saja, itu memang kewajiban mereka, memang seharusnya diberikan akses pendidikan, akses kesehatan. Tapi kalau dibicara lebih suka dari awal itu gotong royong, kerjasama, biar tidak tergantung dari luar dan tetap itu seperti di Tambak Mayor ini kan kita menghidupinya melalui iuran. Ketika anak setelah belajar, mereka masukin kotak untuk menghidupi, belajar sendiri, beli spidol, beli kertas atau kita lebih suka berdaya di awal, lebih suka bareng-bareng, gotong royong, dan itu kita rasa lebih bisa mempunyai sustainability untuk berjalan ke depan. Itu. Bicara masa depan berarti bicara tentang anak-anak. Urusan anak-anak saya rasa bukan urusan individu atau kelompok atau orang seisi rumah, tapi berbicara tentang anak-anak, berbicara tentang kolektif, karena masa depan bangsa ini ada di anak-anak. Sekuat apapun orang tua, kelak akan melanjutkan tongkat estafet itu ke anak-anak. Jadi saya harap kita sama-sama untuk mendampingi anak-anak untuk supaya tumbuh kembang dan ke depan anak-anak dapat menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, yang mempunyai kebudayaan yang maju, dan itu bisa berangkat dari kampung masing-masing ya. Belajar, berkreasi, bermain.